Saya Deforat Sipora, di kaisar as mukjizat saya tentang sedekah. Orang biasanya mencari mukjizat fisik seperti kesehatan, parnasah, dan shiduchim. Saat menjadi Baal Teshuvah, saya decorator interior di Greenwich, Connecticut, kota terkaya tempat tinggal orang kaya dan terkenal. Saya pernah punya klien Yahudi, anak penyintas Auschwitz. Dia tinggal di rumah mewah senilai 25 juta. Saat diminta menyumbang $100 ke yeshiva, dia kesal menjawab, semua orang selalu minta uang dariku. Saya hanya diam. 3 tahun kemudian dia meninggal karena kanker. Suaminya bangkrut. Rumah mewah itu terpaksa dijual seharga 5 juta. Sejak itu kami fokus pada kedekatan dengan Hashem dan hidup sesuai Torah. Setiap hari kami berusaha menjadi lebih spiritual, membiarkan Hashem mengurus hal fisik. Saat Rabbi Reuven datang ke New York untuk acara bersama Rabbi Yosef Mizrachi dan Rabbi Alon Anava, kami melakukan perjalanan 1 jam untuk menghadirinya. Kami memberikan sumbangan besar ke Bezrat Hashem sebagai bentuk dukungan. Kami melihat banyak mukjizat setelah itu. Tapi tahun ini saya alami mukjizat luar biasa yang terkait dengan sedekah. Ditemukan arsip lama kota ayah saya, menunjukkan semua sumbangan yang mereka berikan selama bertahun-tahun. Yang menarik, Rebbe ayah saya ternyata adalah murid langsung dari Chafetz Chaim yang terkenal. Rabbi Chaim Leib Baugli mengumpulkan sedekah dari hundreds keluarga shtetl setiap bulan dari 1925 hingga 1939. Ia mencatat sumbangan dalam jurnal dan mengirimkan uang terkumpul ke Rabbi Chaim Ozer Grodzinski di Lithuania untuk membantu komunitas Yahudi yang membutuhkan. Ia merupakan kepala adat yeshivot di Vilna dan daerah sekitarnya untuk mendukung semua yeshivot di sekitar Vilna. Rabbi Brudzinski adalah seorang tokoh terkemuka dalam Torah dan murid dari Volozhin Yeshiva. Dalam daftar donor terdapat kakek saya dan buyut saya yang termasuk di antara para donor tertinggi. Anda makin mendengar orang-orang ini yang kebanyakan tewas dalam Holocaust adalah dermawan kaya. Namun mereka termasuk yang termiskin hanya bertahan hidup untuk makan. Ayah saya sering berkata, kami kaya karena memiliki kentang. Rumah mereka dari papan kayu tua yang runtuh menunjukkan sulitnya kehidupan. Meski begitu, semangat mereka tetap kuat. Tidak ada pipa air, listrik, atau pemanas di ruangan ini. Anda mungkin bertanya, di mana keajaibannya? Bagi saya, keajaiban adalah mengetahui siapa kakek nenek saya dan cinta mereka pada Hashem dan Torah. Mereka tewas dalam Holocaust, jadi saya tak pernah mengenal mereka. Mereka tak bisa meninggalkan warisan fisik seperti uang, properti, atau surat wasiat. Mereka mewariskan hal terpenting, hubungan kuat dengan Hashem dan Torah, serta pesan tentang nilai-nilai luhur mereka. Dengan memegang teguh ajaran Torah dan mengikuti jejak spiritual mereka, saya bisa mengenal dan memahami esensi hidup mereka meski kami tak pernah bertemu langsung. Seringkali orang berkata kepada saya menyesal Anda tidak memiliki kakek nenek. Tetapi saya selalu menjawab mereka, tapi saya memang memiliki kakek nenek. Dan meskipun saya tidak pernah melihat mereka, saya tahu siapa mereka, saya tahu persis bagaimana mereka hidup. Juga, kita semua harus mengakui ada satu keajaiban lagi yang kita semua saksikan, dan itu adalah karya Bezrat Hashem. Pengabdian Harav Reuven dan pembantunya tak goyah. Menurut Rabbeinu Batya, kepercayaan pada Tuhan memungkinkan fokus penuh pada pelayanannya, menjauhkan kekhawatiran duniawi. Hasilnya jiwa tenang, pikiran damai, dan kekhawatiran berkurang. Kondisi batin positif ini membuat mereka kuat menghadapi tantangan hidup. Ia masih aktivis alkemis, seseorang yang tahu sebagaimana mengolah perak menjadi emas. Harav Reuven adalah alkemis kita yang mengubah
kekurangan spiritual kita menjadi keajaiban. Dengan Rosh Hashanah yang telah berlalu, kita hanya memiliki waktu singkat untuk memohon kepada Hashem agar mempermanis penghakiman kita pada Yom Kippur. Para bijak, pinapag-ajar kan bawa untuk mendapatkan umur panjang dan berkah parnasa lebih besar. Seseorang harus menjadi dermawan bagi umat Yahudi. Dengan membantu anak-anak Hashem, mereka diberi lebih banyak alat untuk membantu. Pahala umat Yahudi kini membantu orang tersebut. Semakin banyak Anda membantu Am Yisrael, semakin banyak umur dan uang yang Hashem berikan kepada Anda. Realize Mukjizat Donator Camp, penyembuhan kanker, pemulihan wanita hamil kritis, kesuksesan financial. Wanita menyumbang $650, menerima $12,000 dari Hashem. Lainnya kembangkan bisnis jadi 55 juta setahun. Bukti kekuatan doa dan kedermawanan tulus. Keajaiban ini tunjukkan Hashem membalas kebaikan hati para donator untuk menghasilkan hampir 5 juta tahun berikutnya. Keberhasilan pernikahan, wanita mandul selama 10 tahun akhirnya punya anak, dan cerita lain terus bermunculan. Kami belum sempat mempublikasikan semuanya, tapi akan kami lakukan. Cerita dan berkah istimewa ini diberikan pada orang yang menyumbang dengan murah hati ke organisasi kami untuk membantu Am Yisrael. Mereka memilih menjadi dermawan publik. Selama liburan, kami memberi makan lebih dari 10,000 orang Yahudi di Israel. Kami berusaha maksimal karena Am Yisrael membutuhkan tahun yang lebih baik. Kami mohon Anda bergabung dengan berdonasi hari ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semoga kita menerima mukjizat dan penilaian lebih baik di surga. Terima kasih atas dukungan Anda. Gemar Chatima Tova.